Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas series yang berjudul Ruge. Film ini akan menceritakan seorang polisi biasa yang hampir mati. Dan beruntungnya, dengan teknologi yang canggih, dia bisa menjadi manusia super untuk membasmi kejahatan. Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Awal film dibuka dari sebuah kelompok kepolisian yang diketuai oleh Ki Boem, dan mereka sedang menangani kasus kekerasan oleh sebuah kelompok yang bernama Argos. Argos sendiri adalah sebuah perusahaan terbesar di Korea. Namun untuk beberapa hari diketahui kalau kelompok tersebut melakukan sebuah kekerasan terhadap beberapa pihak. Ki Boem selaku seorang polisi tidak membiarkan hal tersebut dan mulai mencari tahunya. Naasnya ketika mereka sudah memiliki sebuah bukti, ada suatu insiden terjadi, yakni beberapa anggotanya hilang dan dikabarkan telah meninggal. Mendapati hal ini, Ki Boem sangat marah dan hancur, karena jika dirinya tidak lengah, para anggota timnya juga tidak akan mati seperti itu. Dalam keterpurukan tersebut, dia mendatangi tempat Argos untuk menemui ketuaku yang merupakan ketua Argos. Kenapa dia menemuinya? Dikarenakan dia menduga kalau teman-temannya bisa mati karena akibatnya. Untuk itu ia berniat membuka keburukan ketuaku di depan publik. Naasnya, alih-alih mempermalukanku, malah dirinya sendiri yang dipermalukan oleh mereka. Atas tindakannya tersebut, pemimpin polisi sangat marah dan memberinya peringatan jika Ki Boem berbuat seperti itu lagi, maka dia akan mengeluarkannya dari kepolisian. Di satu sisi, kita diungkapkan sebuah fakta yang cukup mengejutkan, yakni ternyata Argos adalah sebuah kelompok yang benar-benar buruk, di mana aku sebagai pemimpin meminta semua bawahannya untuk membunuh semua orang yang menghalangi jalannya untuk mencalonkan diri menjadi presiden. Dan untuk melakukan hal tersebut, kau memiliki anggota yang sangat setia kepadanya, yang bernama Huang, yang digambarkan sebagai seorang yang loyal dan sadis. Itu sudah terlihat dari dia yang telah membunuh beberapa anggota dari Ki Boem beberapa hari yang lalu. Dan ternyata hal ini bukan untuk pertama kalinya, karena sudah banyak orang yang mati yang menghalangi jalanku untuk menjadi presiden. Beralih pada sisi dari Ki Boem yang pulang dari kantor setelah dimarahi oleh para petinggi. Sebelum pulang, dia menyempatkan diri untuk membeli bunga karena hari ini adalah peringatan setahun dirinya menikah. Dan setibanya di rumah, Ki Boem melihat kalau istrinya sudah tergeletak dan berlumuran darah. Seketika hal tersebut membuatnya sangat terkejut, dan tiba-tiba dari belakang ada seseorang yang memukulnya hingga tak bisa bergerak. Ternyata kelompok tersebut adalah Argos. Mereka datang ke sini untuk membunuhnya dengan alasan kemarin Ki Boem telah mempermalukan ketuaku di depan umum. Mengetahui hal tersebut membuatnya semakin marah. Namun sekarang dirinya tidak bisa apa-apa karena dia disekap oleh beberapa orang. Dan yang paling buruk dari itu, kekejaman dari Argos diperlihatkan, yakni beberapa orang tersebut memukulinya hingga sekarat. Tak hanya itu, kedua matanya juga dicongkel secara sadis. Setelah itu kelompok tersebut pergi dari sini dan membuat sebuah alibi untuk menutupi identitas dari mereka. Beruntungnya meski dalam keadaan yang setengah sekarat, Ki Boem masih hidup dan mendapatkan perawatan yang intensif. Seminggu kemudian setelah tersadar, Ki Boem benar-benar hancur. Dalam keputusasaan tersebut, ada seseorang misterius yang mendatanginya dan menawari sebuah kesepakatan, yakni jika Ki Boem mau menjadi agennya, ia akan menyembuhkan kedua matanya tersebut. Mendengar hal itu, awalnya Ki Boem tidak mempercayainya, tapi karena ini adalah sebuah kesempatan terakhir, Ki Boem pun ingin mencobanya. Namun sebelum itu, orang misterius tadi memberikan syarat untuk keluar penjara terlebih dahulu. Mengingat sekarang dirinya telah dijebak oleh kelompok Argos dengan kasus membunuh istrinya sendiri. Mendengar hal tersebut, Ki Boem mengikuti perintah dari orang itu. Dan pertama untuk bisa keluar dari penjara, Ki Boem diharuskan untuk menguasai kondisi sekitar dengan keadaan buta. Awalnya hal tersebut sangat mustahil, tetapi karena tekad dirinya lebih kuat, secara ajaib dia bisa menguasai dan mulai mengerti rute area penjara. Kemudian setelah hal itu bisa dikuasai olehnya, orang misterius tersebut akan menunjukkan jalan untuk keluar dari penjara. Dan sesuai apa yang direncanakan, Ki Boem melakukan hal tersebut dengan benar.
Namun nyatanya sebelum benar-benar meninggalkan tempat ini, dia berpapasan dengan sebuah suara yang mirip dengan pembunuh istrinya. Tentu akibat hal itu, dia tidak jadi pergi dan berniat melawan kelompok Argos yang ada di sini. Akibat hal tersebut, bukannya menjadi baik, malah dia diajar oleh mereka. Beruntungnya saat itu, ada beberapa polisi dan dia bisa kabur dari sana. Dan saat di jalan, dia ditabrak oleh kawan dari kelompok Argos dan hampir saja disekap. Tapi beruntungnya, orang misterius tersebut mengirim beberapa bawahannya untuk menyelamatkannya. Saat tersadar, akhirnya Ki Boem sampai di tempat orang misterius tersebut. Ternyata orang misterius itu bernama Choi. Choi adalah seorang pemimpin dari kelompok rahasia negara yang bernama Rugel. Rugel sendiri adalah sebuah perusahaan yang dibentuk oleh negara untuk mengatasi orang yang bertindak kriminal. Selain hal itu, yang paling menarik dari Rugel, mereka juga melakukan penelitian tentang membuat manusia super yang menggunakan teknologi. Dan sekarang, Rugel memiliki 3 orang yang berhasil menjadi manusia super. Ternyata alasan dari Choi memiliki Boem karena dia ingin membuat sebuah uji coba untuk menanamkan sebuah mata buatan kepada Ki Boem. Dan jika penelitian tersebut berhasil, maka Ki Boem akan menjadi manusia super karena mata tersebut dibekali sebuah teknologi yang cukup canggih dan bisa mendeteksi hal sekecil apapun. Mengetahui hal tersebut, Ki Boem sangat tertarik dan menerimanya. Dikarenakan dengan hal itu, dirinya bisa balas dendam kepada Argos. Setelah beberapa penelitian yang panjang, akhirnya penanaman mata berhasil. Keadaan ini awalnya membuat Ki Boem terkejut karena dia bisa melihat sebuah informasi dari seluruh dunia di matanya. Namun di balik itu ada sebuah efek samping yang sangat buruk, yaitu dia melihat berita mengenaskan beberapa orang yang mati. Hal ini membuat mentalnya terganggu, apalagi saat melihat kematian dari istrinya. Selesai keberhasilan tersebut, Ki Boem mencoba terbiasa dengan matanya. Dan dalam masa percobaan, dia melihat keluar dan bertanya di mana tempat ini. Sesaat dia keluar, dirinya bertemu dengan seorang gadis yang tak asing. Ternyata gadis itu adalah Mina, yang merupakan anggotanya yang berhasil selamat dari pembunuhan yang dilakukan oleh Huang beberapa bulan yang lalu. Seketika hal ini membuat Ki Boem sedikit lega karena juniornya masih ada yang hidup dalam insiden pembunuhan itu. Setelah hal tadi, Ki Boem yang mulai terbiasa dengan matanya langsung meminta Choi untuk memberikan tugas menghancurkan Argos. Tetapi hal itu ditolak olehnya. Choi beralasan Ki Boem yang belum bisa menguasai kekuatannya sepenuhnya. Akan tetapi karena dia sangat ngeyel untuk langsung pergi misi, Choi pun memberikan syarat, yakni jika Ki Boem bisa mengalahkan orang terkuat di sini, maka ia akan membiarkan Ki Boem bertindak sendirian. Sebelum kita lanjut, kita akan berkenalan dulu dengan beberapa orang yang ada di Rugel. Pertama kita mulai dulu dari 3 orang yang menjadi manusia super di sini. Mereka adalah Mina, Lee, dan yang paling kuat adalah Taehan. Mereka bertiga bisa berada di sini karena memiliki nasib yang sama dengan Ki Boem, yakni mereka setengah sekarat karena suatu alasan. Selain mereka, ada beberapa peneliti di sana yang akan merawat mereka agar kondisinya baik-baik saja, mengingat beberapa bagian dari tubuh mereka adalah setengah robot. Oke, kita lanjut ke inti ceritanya. Ki Boem yang tergesa-gesa pun mulai melawan satu persatu dari manusia super tersebut untuk membuktikan kalau dia bisa melakukan misi. Tetapi kenyataannya saat latihan melawan Mina, Ki Boem dikalahkan dengan mudahnya. Yang berarti kita bisa melihat kalau julukan manusia super memang terbukti sangat kuat. Kedua, saat melawan Lee, dia memiliki nasib yang sama, yakni dia hanya menjadi bulan-bulanan saja olehnya. Demikian pula saat melawan Taehan, dia mendapatkan luka yang cukup parah karena di sini Taehan benar-benar serius dan mau membunuhnya. Dan kenapa Taehan ini dijuluki yang terkuat? Karena fisiknya setara dengan 10 orang. Tak hanya itu, yang paling kuat dari miliknya adalah pukulannya, lantaran tangannya terbuat dari besi yang sangat sulit dihancurkan. Bahkan dibekali juga dengan sebuah teknologi yang semakin membuatnya sangat kuat. Alhasil pelatihan hari ini, Ki Boem hanya dibuat bulan-bulanan saja oleh mereka. Esok harinya ada sebuah keadaan mendadak, yakni ada sebuah misi untuk manusia super, yang dimana misi itu mereka harus mencari uang dari ketua Ko saat pernikahannya berlangsung.
Di sini, Choi sangat ingin mencuri uang tersebut dikarenakan uang itu adalah sebuah uang gelap yang diterima oleh ketua Ko dari suatu tindak kejahatan. Jadi, jika bisa mendapatkan uang tersebut, maka mereka bisa mengungkap keburukan Ko kepada kepolisian. Dan sekarang karena misi ini mendadak, dia mengikut sertakan Ki Boem dalam misi ini. Kemudian setelah persiapan selesai, mereka mulai bergerak untuk mencuri uang tersebut. Di sisi lain, tepatnya pada pihak Argos, terlihat ada sebuah masalah internal, yakni calon istri dari ketua Ko, yaitu Yeon, tidak suka dengan Hwang. Menurutnya Hwang adalah orang berbahaya yang bisa mengambil alih Argos. Di situ pula Yeon merasa cemas dan mengadu pada ketua Ko untuk menangani Hwang. Mengetahui kalau Hwang sudah tidak tahu diri, ketua Ko meminta beberapa bawahannya untuk membunuhnya. Namun rencana tersebut tak berhasil karena Hwang bukan dikenal pintar saja, tetapi dia juga sangat ahli dalam bela diri. Alhasil dengan hal tersebut, dia bisa menghabisi bawahan Ko dengan mudah. Setelah mendapatkan ancaman ini, Hwang berniat balas dendam kepada ketua Ko. Sedangkan di sudut yang berbeda, kelompok Rugel mulai memasuki rencana untuk pengambilan uang tersebut. Dan saat itu kita bisa melihat aksi dari kelompok Rugel yang cukup keren, lantaran dalam perencanaan tersebut, mereka menggunakan kemampuan masing-masing untuk bisa mencuri uangnya. Singkat cerita, mereka berhasil dan membawa uang tersebut kabur. Namun di sini Ki Boem terlihat keluar dari rencana. Hal itu bisa terjadi ketika dia berpapasan dengan pembunuh istrinya. Akhirnya dengan keegoisan tersebut, rencana menjadi tak beraturan. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi parah ketika Taehan bisa membawa Ki Boem kembali ke markas. Di tempat yang berlainan, ketua Ko yang tahu kalau uangnya telah dicuri, dia pun sangat marah. Karena sudah tidak mempercayai siapapun, dia berniat mencari seorang diri. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Hwang untuk balas dendam. Hwang menyabotase mobil yang ditumpangi oleh ketua Ko agar terjadi kecelakaan. Dan benar saja, kecelakaan pun terjadi. Akan tetapi hal itu tak sepenuhnya membunuhnya, karena ketua Ko masih hidup. Mengetahui hal tersebut, Hwang pun membuat sebuah alibi dengan mengganti jenazah tersebut dengan orang lain. Sedangkan ketua Ko akan dibawa ke sebuah tempat yang nantinya akan digunakan untuk mengancam Yeon. Tepat sekali, setelah menunggunya, akhirnya Yeon datang ke tempat itu sendirian. Hal ini dimanfaatkan oleh Hwang untuk meminta membunuh Ko. Jika tidak, maka dirinya yang akan dibunuh. Alhasil dengan ancaman tersebut, akhirnya Yeon membunuh suaminya sendiri. Selain hal itu, Hwang juga meminta Yeon untuk menjadikannya sebagai asistennya. Jika tidak, dia akan melaporkan kepada semua keluarga dari Ko kalau Yeon adalah pembunuhnya. Dengan hal ini, satu rencana dari Hwang untuk menguasai Argos mulai terlihat. Dan semenjak itu, Hwang akan mengancam Yeon sampai ia berhasil mendapatkan Argos. Kembali ke tempat rahasia dari Rugel, yakni setelah rencana untuk mendapatkan uang berhasil, Choi mengadakan rapat sembari menerima laporan dari para manusia super. Apakah ada yang melihat mereka saat beraksi? Mina dan yang lainnya menjawab kalau semua terkendali dengan aman. Namun ada sedikit kesalahan ketika Ki Boem telah bertindak tidak sesuai rencana. Choi yang mengatakan kalau Ki Boem melakukan kesalahan, dia pun menghukumnya sampai dia bisa mengakui kesalahannya. Akhirnya setelah 1 hari di ruang hukuman, membuat Ki Boem sadar kalau dirinya terlalu egois. Akan hal itu, dia meminta maaf kepada Choi akan kesalahannya, dan untuk menebus hal tersebut, dia akan berlatih keras agar bisa menguasai emosinya. Setelah hal itu, Ki Boem mulai melatih diri lagi agar bisa semakin menguasai kemampuan yang diberikan. Tapi ada sebuah hal yang menarik dari pelatihan ini, yakni tiba-tiba kondisi dari Ki Boem yang berkali-kali lipat lebih kuat dari biasanya. Belum jelas kenapa bisa seperti ini. Yang pasti diketahui kalau kemampuan tersebut bisa menjadi seperti itu adalah karena tekad yang sangat kuat dari si pemakainya. Yang berarti kemampuan yang diberikan kepadanya sangatlah cocok untuk tubuhnya. Maka dari itu, sekarang tubuh dari Ki Boem menjadi powerful. Bahkan sekarang, karena sudah menguasai tubuhnya tersebut, dia bisa mengimbangi Taehan. Di suatu hari secara tak terduga, ada seseorang yang mencari Ki Boem di kantor kepolisian. Dan entah siapa orang tersebut, yang pasti dengan nekatnya untuk bisa bertemu dengan Ki Boem, dia menghancurkan kantor kepolisian.
Choi yang mengerti hal itu penasaran dan meminta Ki Boem untuk menemukannya. Tetapi saat menemukannya, tiba-tiba ada sebuah alat di otak orang itu yang membuat otaknya menjadi hancur. Melihat hal itu, Ki Boem yang merasa kebingungan membawa benda tersebut ke markas Ruegel untuk diteliti. Dan setelah penelitian yang panjang, ternyata benda itu adalah sebuah GPS. Entah siapa dan dari mana benda tersebut, yang pasti dia berniat untuk membunuh Ki Boem. Beberapa hari berlalu, para manusia super mendapatkan tugas kembali untuk pergi ke markas Argos. Tepatnya sekarang Choi meminta semua manusia super untuk bergerak sesuai rencananya agar bisa mengadu domba para keluarga Argos. Mengingat sekarang setelah kematian dari ketua Ko, para petinggi Argos berniat menjatuhkan satu sama lain demi menjadi yang tertinggi. Kemudian setelah persiapan dimulai, mereka mulai bergerak untuk mengadu domba. Namun dalam perencanaan tersebut, Ki Boem kembali berulah, yakni dia keluar dari rencana ketika ada seseorang yang telah diserang oleh beberapa kelompok. Ternyata orang yang diselamatkannya adalah Yeon. Entah kenapa dia menyelamatkannya. Yang pasti, ada sebuah hal pada kedepannya nanti. Meski terganggu dengan hal tersebut, rencana pun masih berhasil. Akhirnya dengan hal itu, ada masalah internal dari Argos. Tentu dalam sisi dari Hwang, dia sangat marah. Saking marahnya, dia pun sudah tidak mempercayai para petinggi yang lain, termasuk Yeon sendiri. Dan Hwang juga berpikir, pasti Yeon akan memiliki suatu rencana untuk balas dendam kepada dirinya. Shin berpindah ke kelompok Ruegel, yang mana para manusia super menjalani latihan lagi sebelum misi selanjutnya. Hal itu dilakukan agar mereka semua bisa menyelesaikan misi dengan lancar tanpa diketahui oleh siapapun. Dengan alasan jika pihak Hwang tahu kalau Ruegel dipimpin oleh Choi, maka akan terjadi masalah besar ke depannya. Untuk itu, Choi meminta Ki Boem berhati-hati agar identitasnya tidak diketahui. Ki Boem dan manusia super yang lainnya kali ini diberikan sebuah misi untuk menyelamatkan beberapa orang yang disekap oleh Argos. Kemudian setelah mendapatkan misi tersebut, mereka bergegas ke sana. Sayang sekali, mereka sedikit terlambat karena beberapa orang sudah terbunuh. Hal ini membuat mereka merasa bersalah karena jika mereka lebih cepat, maka hal ini tidak akan terjadi. Di suatu tempat, kita diperlihatkan sebuah hal yang mengejutkan, yaitu ternyata Hwang memiliki sebuah penelitian yang menciptakan seorang manusia super. Akan tetapi pada penelitian tersebut tidak membuahkan hasil. Semua percobaan gagal dan telah membunuh banyak orang. Meski gagal berkali-kali, Hwang tidak menghentikannya karena dia percaya kalau hal ini bisa diselesaikan. Tapi buruknya di sini Hwang mendapatkan manusia percobaan tersebut dengan menculik beberapa orang. Dan hal ini akan tetap dia lakukan sampai penelitian itu berhasil. Di sini juga terungkap dari banyaknya penelitian yang ada, hanya satu orang yang hampir berhasil. Tepatnya orang itu adalah orang yang sangat ingin bertemu dengan Ki Boem sebelumnya. Kenapa Hwang mengirim penelitiannya ke sana? Lantaran ia bertujuan untuk menemukan lokasi dari kelompok yang mengganggunya, terutama Ki Boem. Dan sekarang, karena objek penelitiannya berhasil memancing Ki Boem, Hwang akan membuat sesuatu agar bisa menemukannya untuk dijadikan penelitian. Yakni dia meminta salah satu bawahannya yang bernama Dalo untuk menjadi umpan. Kenapa Hwang yakin akan menemukannya? Karena Dalo adalah pembunuh dari istri Ki Boem. Dan sesuai apa yang direncanakan, Ki Boem mendatanginya. Tetapi ketika melihat kalau Hwang berada di sana, dia tidak jadi membunuh Dalo karena orang yang paling dicari olehnya adalah Hwang. Mengingat dia adalah orang di balik pembunuhan teman beserta istrinya. Akan hal tersebut, terjadi kejar-kejaran yang berhenti di suatu tempat. Sedangkan pihak Ruegel yang mengetahui kalau Ki Boem sedang mengejar Hwang, mereka pun sangat terkejut. Kemudian Choi yang tidak ingin rencana yang disusun dari dulu gagal, dia meminta Taehan dan yang lainnya menuju ke sana untuk menghentikan Ki Boem. Dengan alasan, ia meminta untuk menangkap Hwang hidup-hidup. Awalnya perintah tersebut ditolak oleh Mina dengan alasan, Hwang dulu adalah orang yang telah membunuh teman-temannya dan membuatnya seperti ini. Tetapi karena ini adalah perintah, akhirnya dia melakukannya walaupun merasa kecewa. Balik lagi ke arah Ki Boem dan Hwang, mereka pun memulai pertarungan untuk mengakhiri masalah. Tentu dengan kemampuannya sekarang, Ki Boem beberapa kali bisa melukai Hwang. Tetapi untuk sekarang belum bisa membunuhnya,
karena tiba-tiba mata buatannya mati secara mendadak. Ternyata hal ini adalah ulah dari Choi. Alasannya, ia tidak ingin Hwang terbunuh, sehingga ia menonaktifkan mata buatan tersebut agar Ki Boem berhenti. Naasnya di situ Choi melakukan kesalahan, yakni Hwang memanfaatkan keadaan itu untuk kabur. Ternyata keputusan dari Choi ada alasannya. Ya, hal itu dikarenakan dia tidak diperbolehkan oleh atasannya untuk membunuh siapapun, walaupun musuh tersebut sangat berbahaya. Tetapi karena kejadian kemarin, Choi sangat meminta persetujuan tersebut, karena para anggotanya memiliki balas dendam kepada Hwang. Seusai hal tadi, Choi kembali mengaktifkan mata buatan Ki Boem. Namun saat itu ada sebuah masalah, yakni tiba-tiba ia tidak bisa bergerak maupun mengendalikannya. Dokter memberitahu hal ini bisa terjadi karena penonaktifan tersebut, yang berarti kita bisa melihat kalau mata buatan itu memiliki kelemahan yang besar. Tetapi karena beberapa dokter di sini adalah orang yang jenius, hal tersebut bisa diatasi. Namun dengan satu syarat, yakni jika matanya itu dinonaktifkan berulang kali, maka mata buatan tersebut akan hancur. Tetapi anehnya ada efek baik di balik masalah tersebut, yakni tiba-tiba kondisi tubuhnya semakin membaik, bahkan berkali-kali lipat lebih kuat. Hal ini tentu membuat dokter kebingungan karena mereka tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Melihat hal tersebut, Choi menemuinya dan meminta maaf atas keputusan kemarin. Selain itu, untuk bertanggung jawab akan hal tersebut, Choi memberikan kontrol penuh pada matanya. Mendengar hal itu, Ki Boem merasa sangat senang. Ia pun juga mengungkapkan kalau dirinya memiliki satu permintaan, yakni ia boleh mengatur timnya. Kenapa dia meminta permintaan ini? Karena dia ingin mengetahui semua mengenai anggota timnya tersebut. Dan sekarang, dirinya berniat mempererat pertemanan mereka agar saling menjaga satu sama lain. Namun di sisi itu, Ki Boem sangat penasaran dengan masa lalu dari Taehan, lantaran Taehan adalah mantan anggota dari Argos. Di sisi lain, keluarga Argos mulai memanas ketika Hwang mengetahui kalau Yeon bekerjasama dengan anggota keluarga lain yang bernama Minju. Entah apa yang direncanakan, yang pasti Hwang mulai bersiaga, mengingat semua petinggi Argos sangat membencinya. Dalam sudut yang berbeda, kelompok Rugel mulai bergerak untuk menangkap Hwang. Tepatnya kali ini mereka mendatangi sebuah bar, lantaran di sana Hwang sedang melakukan sesuatu. Namun dalam pengamatan tersebut, ada sebuah hal yang tak terduga, yakni secara tiba-tiba muncul beberapa orang aneh yang terlihat seperti zombie. Ternyata hal ini adalah ulah dari Hwang yang mengirim penelitiannya yang gagal agar mengacau di tempat dari Minju. Kenapa dia melakukan hal ini? Lantaran ia berniat untuk menghancurkan Minju karena telah menghalangi jalannya. Tetapi di sisi Minju juga tidak tinggal diam, karena dia berniat melakukan sesuatu untuk menjatuhkan Hwang. Sayang sekali rencananya gagal ketika bawahannya ditangkap oleh pihak dari Hwang. Namun saat itu kita diungkapkan hal yang tak terduga, yaitu Lee ikut disekap oleh bawahan dari Hwang ketika berniat menyelamatkan gadis suruhan dari Minju. Akan hal ini keadaan menjadi gawat dikarenakan Ki Boem dan yang lainnya masih sibuk dengan urusannya untuk menangkap Hwang. Namun ternyata karena kekacauan yang terjadi, akhirnya Taehan dan Ki Boem kehilangan jejak dari Hwang. Alhasil dengan hal tersebut, mereka bergegas untuk menyelamatkan Lee yang disekap di sebuah truk pendingin. Sayang sekali saat itu, meski berhasil menyelamatkan Lee dari kematian, ada beberapa orang yang mati. Tentu hal ini membuat Ki Boem dan yang lain sangat menyesal, karena untuk beberapa kali mereka gagal menyelamatkan orang tak berdosa. Di suatu tempat, ternyata Hwang berada di sebuah bar dengan Yeon yang sedang menyiksa Minju. Kenapa di sini Yeon juga turut menyiksanya? Lantaran Minju telah berkhianat kepadanya. Dikarenakan identitas dari Minju adalah seorang polisi. Akan hal tersebut, Yeon yang merasa kecewa dan marah pun berniat untuk membunuhnya. Tetapi hal itu dihentikan oleh Hwang dengan alasan dia berniat menjadikan Minju sebagai bawahannya dengan menjadikannya objek penelitian. Dan tak diduganya, tubuh dari Minju menerimanya. Alhasil penelitian berakhir dengan Minju yang menjadi robot dari Hwang. Di sini diperlihatkan suatu hal yang aneh dari Minju, yakni dia sudah tidak mempunyai perasaan dan tidak bisa membantah perintah dari Hwang. Pada sisi yang berlainan, setelah kejadian hebat malam kemarin,
Ki Boem mulai mencari tahu sesuatu dan latar belakang dari Argos, termasuk Huang. Dalam pencarian tersebut, tiba-tiba matanya bisa berbicara kepadanya. Ternyata ini adalah salah satu evolusi dari mata buatan tersebut, di mana mata ini akan memberikan saran terbaik untuk Ki Boem agar bisa memutuskan sesuatu. Namun meski ini sangatlah canggih, ada efek buruk dalam menggunakannya. Yakni jika Ki Boem tidak bisa mengendalikannya, maka mata tersebut yang akan mengendalikan tubuhnya. Maka dari itu, dia harus berhati-hati saat menggunakannya. Scene berpindah ke Argos lagi. Lagi-lagi, konflik internal terjadi, di mana beberapa anggota yang lain berniat untuk membunuh Huang. Di situ Huang yang mendapatkan ancaman tersebut tidak takut sama sekali, dikarenakan yang dilawan bukanlah seorang pembunuh, melainkan seorang politisi. Alhasil karena beberapa anggota telah meremehkannya, Huang membalikan keadaan dengan menjadikan salah satu dari mereka menjadi objek penelitian, sedangkan yang satunya ia abaikan karena orang tersebut tidak berguna. Melihat situasi yang memanas, Yeon memanfaatkan hal ini untuk bergerak, yakni dia akan bekerja sama dengan anggota yang masih tersisa untuk menjatuhkan Huang. Selain itu, dia juga bergerak sendiri dengan meminta bantuan dari Ki Boem. Nah, sebelumnya kita akan perjelas dulu kenapa di sini Yeon bisa mengenalnya. Yakni pada hari kemarin, Ki Boem telah menolongnya. Namun di sini Yeon tidak mengetahui kalau Ki Boem melakukan hal tersebut demi bisa menghancurkan Argos. Dan sekarang Yeon yang tidak tahu mengenai apa-apa tentang Ki Boem meminta bekerja sama untuk membunuh Huang dengan alasan Yeon menganggap kalau Ki Boem adalah seorang pembunuh bayaran. Hal tersebut membuat sisi Rugel mendapatkan keuntungan, karena dengan hal tersebut akan mempermudah untuk menangkap Huang. Seusai hal itu, dirinya kembali ke markas Rugel untuk mengadakan rapat misi selanjutnya. Tepatnya rapat ini akan membahas mengenai beberapa mayat yang disembunyikan oleh Argos. Nah, kenapa mereka mengincar hal ini? Dikarenakan mereka ingin menghentikan agar tidak terjadi lagi pembunuhan akibat sebuah penelitian. Lalu masalah ini menjadi semakin rumit ketika dibarengi dengan Argos yang sedang menculik seseorang. Akan hal tersebut, mereka bergegas untuk menyelamatkan orang itu. Sayang sekali ternyata itu adalah sebuah jebakan untuk membunuh mereka. Akhirnya Ki Boem dan yang lain terjebak di sebuah ruangan pendingin. Dalam kondisi ini semua merasa panik dikarenakan tidak ada jalan keluar. Namun meski begitu ada peluang untuk keluar dari sini, yakni dengan cara meledakkan salah satu bagian dari tubuh robot. Tetapi karena semua bagian tubuh robot sangatlah penting, mereka tidak jadi melakukan ide ini. Namun karena tidak ada cara lagi, Taehan mengorbankan tangannya agar bisa meledakkan dan keluar dari sini. Awalnya hal itu ditolak oleh Ki Boem, tetapi karena melihat tekad dari Taehan, dia pun melakukan dan memutus tangannya untuk meledakkan pintu tersebut. Dan sesuai apa yang direncanakan oleh Ki Boem, pintu tersebut hancur dan membuat mereka bisa selamat dari maut. Namun hal ini belum berakhir, karena di luar sudah ditunggu oleh beberapa pihak dari Argos. Melihat keadaan Taehan yang terluka, Ki Boem meminta Mina dan Lee agar membawanya ke markas. Sedangkan dirinya akan mengatasi masalah yang ada di sini. Alhasil pertempuran pun terjadi, dan akhirnya Ki Boem bisa mengalahkan semuanya. Akan tetapi sekarang dirinya tidak langsung kembali ke markas, melainkan dia akan mencari persembunyian dari Huang. Dan setelah beberapa usaha yang dilakukan, ia menemukan tempat tersebut dan menuju ke sana. Setibanya di tempat itu, Huang merasa terkejut dengan kehadirannya. Namun di sini dirinya tetap senang karena ruangannya telah dilapisi oleh sebuah laser agar Ki Boem tidak bisa mengejarnya. Dalam kesempatan tersebut, Ki Boem bertanya kenapa dia melakukan semua ini. Huang menjawab dirinya tidak tahu, tapi yang pasti ia mengungkapkan setelah membunuh seseorang ia merasa menikmatinya. Apalagi kesenangannya bertambah ketika ia bisa membunuh orang yang lebih kuat darinya. Kepribadian tersebut menggambarkan kalau Huang tidak memiliki tujuan dan hanya berniat untuk membunuh seseorang saja. Hal itu dilakukan hanya demi mengeluarkan hasratnya sebagai seorang psikopat. Perkataan itu semakin membuat Ki Boem marah besar dan berniat menyerang sekarang. Tetapi hal ini tidak bisa dia lakukan karena sekarang ruangan ini dipenuhi laser. Ditambah lagi dia harus berhadapan dengan Minju yang telah menjadi setengah robot. Nah, sebelum kita lanjut, kita diberitahu fakta yang mengejutkan. Ternyata Minju adalah mata-mata yang dikirim Choi di Argos. Tetapi karena sekarang Minju telah menjadi robot,
Mau tidak mau, Ki Boem harus melawannya. Alhasil dengan hal tersebut, pertarungan antara manusia super terjadi. Tetapi meski begitu, kemampuan dari Minju tidak ada apa-apanya dan berhasil dikalahkan oleh Ki Boem. Akan tetapi hal ini belum berakhir karena ia harus keluar dari sini dengan selamat. Untungnya karena kecerdasan matanya, dia bisa keluar dengan memanfaatkan Minju sebagai jalan keluar untuk menembus laser tersebut. Nyatanya meski ia berhasil keluar dari itu, masih ada lagi beberapa laser yang menghadangnya. Akan hal ini membuat dia kebingungan, apalagi dia mendapatkan kabar kalau Huang telah menyekap beberapa orang lagi di suatu tempat. Akan hal tersebut, dia meminta Mina dan Lee menuju ke tempat penyekapan tersebut, sedangkan dirinya mencoba keluar dari sini dengan meminta bantuan kepada Yeon. Sayang sekali meski Mina dan Lee datang ke lokasi penyanderaan tersebut, mereka hanya bisa menyelamatkan satu orang saja. Lantaran di lokasi itu ada banyak jebakan yang siap untuk membunuhnya. Seusai kejadian tersebut, mereka kembali ke markas dan beristirahat di hari yang melelahkan tersebut. Dalam masa-masa peristirahatan, Ki Boem menyempatkan untuk melihat keadaan dari Taehan. Namun sebelum menemuinya, ia tak sengaja mendengar Choi yang berbicara dengan Taehan tentang masa lalu Taehan dan kenapa dia bergabung ke Rugal. Ternyata dulu Taehan bisa bergabung dengan Rugal karena Choi. Dengan alasan ketika dia keluar dari Argos, beberapa pihak Argos berniat untuk membunuhnya. Alhasil saat itu, Taehan melawan beberapa orang yang membuat tangan satunya terputus. Namun meski dalam keadaan seperti itu, dia tetap melawan untuk membalaskan dendamnya kepada pihak Argos. Mengingat Argos telah membunuh kakaknya. Jadi ia akan berusaha mati-matian untuk membunuh semua pihak Argos. Tetapi yang ada karena lukanya yang cukup parah tersebut, membuatnya tak berdaya dan hampir terbunuh. Namun tiba-tiba dari belakang Choi datang dan menyelamatkan dari semua pihak Argos yang berniat membunuhnya. Nah, itulah asal mula kenapa Taehan keluar dari Argos dan bergabung dengan kelompok Rugal. Mendengar cerita tersebut, Ki Boem mendapati suatu hal bahwa kakak dari Taehan dulu pernah memintanya untuk menangkap Taehan. Dan kenapa kakak Taehan meminta hal tersebut? Dikarenakan menurutnya, dia dan adiknya sedang diincar oleh sebuah kelompok. Namun saat itu Ki Boem yang merasa hal itu adalah kebohongan, dia tidak menindaklanjuti itu lebih dalam. Yang akhirnya setelah beberapa bulan, gadis tersebut mati karena kebodohannya. Nah, untuk hal itu, sekarang Ki Boem berniat meminta maaf kepada Taehan. Jika dulu dia bisa melindungi kakaknya, maka hidup Taehan tidak akan seburuk ini. Namun hal itu dibantah oleh Taehan kalau itu bukanlah kesalahan Ki Boem, karena Ki Boem telah melakukan tugasnya dengan baik. Beberapa hari kemudian, setelah menyadap perbincangan dari Yeon dan Huang, Ki Boem mendapatkan beberapa informasi yang menarik. Mulai dari mereka berdua yang membunuh ketua Ko, sampai tempat pembunuhan itu berada. Akan informasi itu, Ki Boem meminta izin untuk pergi dan melihat tempat pembunuhan tersebut, mengingat para anggotanya dulu pasti dibunuh di tempat yang sama. Kali ini Ki Boem berada di tempat pembunuhan ketua Ko. Tepatnya lokasi itu adalah sebuah waduk dan lokasi pemancingan di sebuah desa terpencil. Setibanya di sana, Ki Boem dan salah satu peneliti yang bernama Bradley menyisir tempat tersebut untuk menemukan jasad dari orang yang terbunuh di sini. Dalam pencarian tersebut, mereka berdua akhirnya menemukan ketua Ko yang masih hidup, walaupun dalam kondisi yang cukup buruk dan tidak bisa berbicara. Ternyata ketua Ko masih hidup karena bantuan dari para penyelam anak buahnya Huang. Dan kenapa para penyelam dari bawahan Huang menyelamatkannya? Karena mereka akan menggunakan ketua Ko untuk mendapatkan uang. Tahu hal tersebut, Ki Boem langsung mengajar orang tersebut dan membuat sebuah alibi untuk membuat Huang datang ke sini. Dan sesuai apa yang direncanakan, Huang yang mengetahui kalau ketua Ko masih hidup, dia pun sangat terkejut. Di waktu yang bersamaan pula, Ki Boem membuat alibi dengan berbahasa basi untuk membuat Huang lengah. Dan ketika dia lengah, dia langsung menembakkan sebuah racun yang disembunyikan di kursi roda milik ketua Ko. Ki Boem melakukan hal tersebut agar Huang tidak bisa kabur dan menderita lantaran sekarang dia berniat menangkapnya dan membawanya hidup-hidup ke markas Rugal. Di saat yang sama pula, ketua Ko yang merasa kesal dengan Huang, dia tidak tinggal diam, yakni dia menyembunyikan sebuah pistol dan menembak Huang. Di situ Huang yang tidak mengetahui hal ini pun sangat kesulitan dan hampir mati.
Ki Boem yang melihat Huang seperti itu sangat senang karena akhirnya Huang mengetahui rasa sakit seperti yang dia lakukan kepadanya. Dan setelah menikmati penderitaan dari Huang, akhirnya dirinya berniat untuk menangkapnya. Akan tetapi hal itu tidak terjadi ketika tiba-tiba Minju datang ke sini dan menghentikannya. Alhasil terjadilah pertarungan lagi. Namun bedanya kali ini, Minju bertambah lebih kuat dan berhasil menyudutkannya. Dalam keadaan seperti itu, Ki Boem merasa kebingungan kenapa dia bisa begitu kuat. Alhasil dia mulai bersungguh-sungguh untuk bisa mengalahkannya. Sayang sekali akibat hal tersebut, Huang bisa kabur dari sini bersama dengan Minju. Seusai hal tersebut, Ki Boem membawa ketua Ko ke markas Ruge dengan alasan sejak lama Choi sangat ingin menangkapnya, dan sekarang setelah tertangkap, Choi menawarkan sesuatu kepada ketua Ko, yakni jika dia memberikan Huang kepadanya, maka ia akan melepaskannya. Namun hal itu ditolak oleh ketua Ko dengan alasan ia tidak mau Argus dihancurkan. Akan hal itu, sementara waktu Choi akan menguncinya di sini sampai ketua Ko mau menerima tawarannya. Pada sudut yang berbeda, Huang yang terluka parah akibat terkena racun bergegas untuk pergi ke penelitian dikarenakan luka ini tidak bisa disembuhkan oleh dokter biasa. Sehingga saat ini, dia meminta pemimpin penelitian, yaitu Dr. Gu, untuk mengobatinya. Dan seperti yang terlihat, karena Dr. Guo ini adalah teman dari peneliti Ruge, yaitu Dr. Oh, dia bisa menyembuhkan Huang dalam sekejap. Dan dalam masa penyembuhan tersebut, Huang mulai memikirkan sesuatu, bahwa Ki Boem bukanlah manusia biasa. Hal itu terbukti dari beberapa kejadian yang selalu bebas dalam jebakan kematiannya. Selain itu, dirinya juga menduga kalau Ki Boem adalah subjek eksperimen dari seorang dokter hebat yang bernama Oh. Hal itu bisa terjadi karena Dr. Oh sedang meneliti sebuah mata buatan yang berteknologi canggih. Dan diduga kemampuan dari mata buatan tersebut sangat mengerikan karena selain sebagai pencari informasi, mata itu juga menambah kekuatan fisik bagi penggunanya. Sehingga sekarang Huang berniat untuk mencuri Dr. Oh dari kelompok Ruge agar membuatkan mata buatan tersebut untuknya. Kemudian ia pun meminta bawahannya untuk menculik Dr. Oh. Setelah beberapa lama mengintai Dr. Oh, bawahannya pun bisa menculiknya. Tentu kelompok Ruge yang tahu kalau Dr. Oh telah diculik segera bertindak dan menuju ke lokasi kejadian. Sayang sekali alih-alih menemukannya, mereka malah terjebak oleh sebuah jebakan yang membuat Mina tertangkap oleh kelompok Huang. Sementara itu di satu sisi, Ki Boem juga mendapati suatu masalah, yakni mata buatan tersebut mati secara mendadak. Entah apa penyebab hal ini, yang pasti dirinya langsung meminta Bradley untuk mengaktifkannya kembali. Tetapi nyatanya hal itu tetap tidak bisa. Namun ada satu cara untuk mengaktifkan hal tersebut, yakni mengaktifkan kotak Pandora, yang mana jika hal ini diaktifkan, pasti memiliki efek buruk. Akan tetapi yang dimaksud efek buruk tersebut, para peneliti belum menemukannya, yang berarti ada masalah yang besar ketika mengaktifkannya. Kemudian setelah hal tersebut aktif, Ki Boem bisa melihat dan melanjutkan untuk menyelamatkan Mina, yang mana ternyata saat ini Mina sedang disiksa di dalam. Ki Boem yang sampai dan melihat hal tersebut langsung menyelamatkannya. Naasnya karena dia tidak menyadari kalau Huang berada di sini, akhirnya Mina disandera dan membuatnya harus menyerah agar Mina tidak terbunuh. Meski dalam keadaan tersebut, Ki Boem tidak kehabisan akal untuk membuat Mina kabur dari sini. Yakni dia akan membuat jalan agar bisa kabur, sedangkan dirinya akan menghentikan bawahan dari Huang agar tidak bisa mengejarnya. Sayang sekali karena banyaknya musuh yang berada di sini, membuatnya kewalahan dan akhirnya tertangkap dan dibawa ke suatu tempat. Sedangkan di sisi Mina, dia juga mengalami kesulitan, yang mana meski berhasil kabur dari tempat tersebut, ada beberapa pihak Argos yang berniat membunuhnya. Beruntungnya saat hampir tertangkap, Taehan dan Lee datang untuk menyelamatkannya. Dengan hal tersebut, mereka bergegas untuk mencari Ki Boem yang telah dibawa ke suatu tempat. Ternyata kejadian ini sudah diprediksi oleh Ki Boem, yakni dia berniat tertangkap agar bisa menghancurkan Argos dari belakang.
Dan sesuai apa yang direncanakan sejak awal, ia pun hanya menunggu truk yang membawanya berhenti. Karena Ki Boem menduga kalau truk ini akan menuju ke kediaman dari Huang. Di sisi lain, setelah berhasil menangkap Dr. Oh, Huang berniat untuk melakukan sebuah rencana besar ke depannya. Namun hal itu tertunda ketika dia mengetahui kalau Yeon bekerja sama dengan Ki Boem untuk membunuhnya. Alhasil dengan hal tersebut, dia kembali ke markas untuk membunuh Yeon. Tetapi Yeon tidak takut sama sekali, beralasan Huang tidak akan membunuhnya lantaran Huang menyukainya. Kenapa Yeon sangat yakin akan hal ini? Dengan alasan, meski sejak awal dia bisa menguasai Argos, kenapa dia tidak membunuhnya? Seketika perkataan itu membuat Huang terdiam dan pergi dari sini. Dari sini kita bisa menyimpulkan kalau tujuan dari Huang bukanlah menguasai Argos dan membuat manusia super, melainkan dia menciptakan hal tersebut agar dirinya bisa dekat dengan Yeon. Bisa dilihat sebenarnya Huang adalah orang yang tidak jahat, tetapi ketika dia mengetahui kalau orang yang dia sukai tidak mencintainya, membuatnya menjadi jahat seperti ini. Dan sekarang Huang cemburu kepada Ki Boem dan berniat akan membunuhnya secara keji. Selain itu, karena sekarang penelitiannya membutuhkan banyak bahan percobaan, Huang akan mempercepat aksinya untuk mendapatkan para manusia sebagai bahan percobaan, yaitu dengan membuat kericuan di pasar malam dan menculik beberapa orang untuk dijadikan penelitian. Tentu Mina dan yang lainnya yang melihat hal itu segera menghentikannya. Jika tidak, akan banyak korban dalam kejadian itu. Sedangkan di sisi yang berbeda, Ki Boem masih berusaha keluar dari sekapan. Namun tiba-tiba meski telah mengalahkan orang tersebut, muncul sebuah aura panas dari mereka. Tak hanya itu saja, anehnya meski telah dipukul dan dijatuhkan beberapa kali, orang tersebut tidak mati. Untungnya dalam kesulitan tersebut, Taehan datang dan membantunya. Namun hal itu belum berakhir, karena tiba-tiba orang tersebut meledak. Untungnya sebelum meledak, mereka bisa kabur dari truk tersebut. Setelah keluar dari sana, mereka pun membantu Mina dan Lee untuk mengatasi pihak Argos yang tersisa. Namun karena banyaknya musuh dan manusia peledak, Ki Boem dan yang lain tidak bisa menyelamatkan semuanya. Alhasil mereka hanya menyelamatkan beberapa saja dan kembali ke markas untuk mengidentifikasi kejadian ini. Setelah perbincangan yang panjang, akhirnya menemukan sesuatu kalau manusia peledak tersebut diciptakan Dr. Gu yang bekerja di Argos. Dan sekarang Choi menduga kalau Huang menangkap Dr. Oh untuk menciptakan mata buatan yang mirip dengan milik Ki Boem. Sehingga sekarang Choi akan membuat sebuah rencana lagi untuk mengambil Dr. Oh dari tangan Huang. Esoknya rencana pencarian Dr. Oh dimulai. Tapi kali ini Choi tidak mengikut sertakan Mina dalam misi tersebut. Dikarenakan akibat kejadian kemarin, Mina terluka parah. Dan kenapa Mina tidak memiliki regenerasi yang cepat seperti yang lain? Lantaran Mina adalah manusia biasa. Yang berarti Mina bisa kuat bukan karena teknologi, melainkan karena usahanya sendiri. Dalam masa peristirahatan tersebut, diungkapkan masa lalu dari Mina. Mina dahulu adalah seorang gadis yang tomboy dan terlihat kuat. Namun di balik itu semua, dia adalah orang yang lembut dan periang. Akan tetapi kepribadiannya berubah ketika ayahnya terbunuh saat dalam misi kelompok Rugel. Sejak itu terjadi, Mina pun bertekad untuk mencari pembunuh ayahnya dengan bergabung ke kepolisian lewat rekomendasi dari Choi. Dan sejak menjadi polisi, watak darinya sangat keras dan ceroboh. Alhasil karena kecerobohannya, ia masuk ke dalam jebakan dan hampir terbunuh. Tapi lagi-lagi ia kembali diselamatkan oleh Choi. Nah, itulah alasan kenapa Mina bergabung dengan Rugel. Dan sekarang dia akan membalas budi kepada Choi untuk menghancurkan Argos sembari mencari siapa yang membunuh ayahnya. Di suatu tempat, Huang bertemu dengan pimpinan dari kelompok rahasia negara. Saat itu Huang mengatakan kalau dirinya tahu ada sebuah kelompok yang dibuat untuk menghancurkan Argos. Tapi ia tidak takut kepada mereka. Malah ia merasa senang karena dengan itu dirinya bisa bertempur habis-habisan. Entah kenapa Huang bisa berhubungan dengan orang tersebut yang pasti akan terungkap ke depannya. Dan besoknya setelah menyatakan perang tersebut, Huang mulai melancarkan aksinya. Yakni dia menggantung beberapa mayat di sejumlah tempat dan menuliskan kalau hal ini adalah perbuatan Ki Boem. Kenapa Huang melakukan hal ini? Dengan tujuan ia tahu kalau Ki Boem termasuk dalam anggota rahasia tersebut.
Di satu sisi Ki Boem dan yang lain melihat hal tersebut sangat marah dan berniat melakukan sesuatu agar berita tersebut menghilang. Melihat kejadian yang terjadi, Ki Boem hanya terdiam dan tiba-tiba menghayal sebuah hal aneh, yaitu dalam pikirannya ia melihat dirinya yang sedang membunuh dan menggantung seseorang. Entah hal ini ingatan sebenarnya atau sebuah kesalahan sistem dari mata buatan tersebut. Dan seusai dari kejadian tadi, mereka kembali ke markas dan meminta Ki Boem untuk tidak keluar dari sini dengan alasan hal itu adalah cara terbaik dan dia bisa beristirahat. Mengingat setelah kejadian tadi, tiba-tiba sistem matanya menjadi bermasalah. Sedangkan yang lain akan bergerak untuk melanjutkan misi, menemukan siapa orang yang menggantung para korban tersebut. Singkat cerita, akhirnya mereka menyebar untuk mencari tahu hal tersebut. Lalu akhirnya Taehan menemukan pelaku tersebut, yakni adalah anggota Argos yang bernama Mancol. Taehan pun menangkapnya dan memberikannya kepada polisi agar nama Ki Boem membaik. Di sisi yang berbeda, Huang yang tahu kalau Mancol telah tertangkap, dia pun mulai bertindak. Namun sebelum itu diungkapkan sesuatu yang tak terduga, yakni ternyata Minju bukan menjadi robot sepenuhnya, melainkan dia bisa patuh seperti itu karena tidak ingin dibunuh oleh Huang. Mengingat Huang membiarkan dia hidup ketika dia tidak berkhianat. Kemudian setelah hal ini, Huang berniat menemui Mancol untuk dibebaskan. Tapi dia bukan berniat membebaskan saja, melainkan mendapatkan sidik jari untuk membuka brankas darinya. Dengan alasan di brankas dari Mancol ada peninggalan dari ketua Ko. Dan seperti yang diharapkan, Huang bisa mendapatkan sidik jari tersebut dan langsung pergi ke brankasnya. Akan tetapi setelah bisa memasuki pintu brankas pertama, dia menemui jalan buntu. Mengingat untuk membuka kunci tersebut harus menggunakan iris mata dari Mancol. Hal tersebut tentu membuatnya kecewa. Apalagi ada salah satu anggota Argos, yakni kakak dari Mancol mengetahui aksinya. Dan dengan hal tersebut, ia pun pergi dari sini tanpa membawa apapun. Yang ada malah dia dipermalukan oleh kakaknya Mancol karena tidak bisa mengambil barang itu. Di markas Rugal, Ki Boem yang merasa gabut, dia menemui Bradley untuk bertanya tentang masalah pada matanya. Bradley menjawab kalau masalah itu timbul akibat membuka kotak Pandora beberapa hari yang lalu. Di mana setelah mengidentifikasinya, Bradley menemukan masalahnya, yakni akibat terbukanya Pandora tersebut, AI dalam teknologi itu bisa menguasai tubuhnya. Kenapa Bradley yakin hal itu? Lantaran setelah itu, Ki Boem beberapa kali berhalusinasi hal yang aneh. Dan sekarang ia tahu cara untuk mengatasi hal tersebut, yakni dengan cara memberi saran kepada Ki Boem untuk tidak sering menggunakan kemampuan dari AI. Dengan alasan, jika hal tersebut sering dilakukan, maka AI itu akan mengendalikan tubuhnya. Pada waktu yang berbeda, Taehan dan yang lain masih menjalani misi untuk mengintai dan mendapatkan bukti kalau semua ini adalah perbuatan dari Argos. Akan tetapi misi tersebut terhenti ketika Choi mendapatkan kabar kalau lokasi dari Dr. Oh sudah terdeteksi. Akan hal itu, Taehan pun kembali ke markas untuk memulai misi untuk menyelamatkan Dr. Oh. Dalam misi yang mendesak ini, Choi mengikut sertakan Ki Boem mengingat kemampuannya sangat berguna dalam pencarian. Alhasil setelah mendapatkan titik koordinat dari Dr. Oh, mereka bergegas untuk ke sana. Setibanya di sana, Ki Boem dan yang lain sangat terkejut karena tempat tersebut adalah lokasi penelitian dari Argos untuk menciptakan manusia peledak. Dan itu sudah terlihat dari banyaknya manusia yang mati. Akan hal tersebut, mereka berpencar untuk menemukannya jika tidak Dr. Oh dalam bahaya. Sayang sekali meski mencari di semua tempat, Dr. Oh tidak ada di sini. Dengan hal itu mereka mencari siapapun orang yang selamat dari penelitian untuk dibawa ke tempat yang aman. Di saat yang sama pula ada masalah dari mata Ki Boem, yakni matanya berwarna merah dan dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Ternyata hal ini bisa terjadi karena AI dalam matanya mengendalikannya. Terlihat dalam mode ini, Ki Boem benar-benar mengerikan dan membunuh semua orang yang ada di hadapannya. Sampai-sampai ia tidak mengenali wajah dari Taehan.
Melihat hal itu, tentu Taehan melakukan apapun cara untuk menghentikannya dan mengembalikan kesadarannya. Di suatu tempat, Lee juga menemukan seorang gadis yang hampir dijadikan penelitian. Melihatnya, dia tidak membiarkan begitu saja dan langsung menyelamatkannya. Tetapi karena dia sedikit terlambat, gadis tersebut telah ditanami sebuah chip di dalam tubuhnya. Lee yang melihat hal itu pun tidak tega dan berniat membawanya ke markas Ruge untuk meminta Bradley mengambil chipnya. Awalnya semua menolak, tapi karena melihat gadis tersebut sangat ketakutan, akhirnya mereka pun mengizinkannya. Dengan hal tadi, mereka pun segera kembali ke markas untuk beristirahat. Sedangkan Ki Boem akan melihat daerah sekitar dan menenangkan dirinya. Saat itu Ki Boem mulai merenungkan diri kenapa hal ini bisa terjadi. Dan dalam perenungan tersebut, tiba-tiba AI dalam tubuhnya mengambil alih. Akan tetapi hal itu hanya sebentar saja, karena Ki Boem masih sempat mengendalikan tubuhnya agar tidak membunuh seseorang, seperti tadi. Setelah malam yang sulit kemarin, Ki Boem memutuskan untuk pulang lebih malam dan mencari tahu masalahnya. Namun saat di jalan, dia bertemu dengan Yeon dan berbincang mengenai rencananya. Tetapi karena di sini Ki Boem lagi banyak masalah, dia meminta untuk membicarakan hal ini lain kali dengan alasan sekarang dia ingin beristirahat sampai dirinya benar-benar pulih. Selain itu, dirinya juga memberitahu kepadanya jika saat ini dia bertingkah aneh. Ki Boem memohon untuk menjauhinya lantaran ia tidak mau ada orang yang terluka akibat tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Sedangkan sepulang dari misi, Taehan memberitahu Mina mengenai masalah dari Ki Boem yang tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Mendapati hal tersebut, Mina baru mengungkapkan kalau hal itu bisa terjadi dari kesalahan sistem dan untuk mencegah pengendalian tersebut, Dr. Oh memiliki cara untuk mengatasinya, yakni Dr. Oh menanamkan sebuah chip penghalang di dalam dirinya agar tubuh Ki Boem tidak dikendalikan. Dan kenapa Dr. Oh memilih Mina? Dikarenakan Mina adalah orang yang paling mengerti Ki Boem, sehingga dengan memilihnya akan mempermudah mencegah hal itu terjadi. Mendengar jawaban dari Mina, Taehan merasa lega, mengingat jika ada penangkalnya, ia tidak perlu khawatir seperti tadi. Di sebuah bar, pada saat para anggota Argus berkumpul, terjadi suatu masalah internal. Kali ini Mancol, yang tahu kalau Huang berniat membobol berangkasnya sangat marah dan berniat untuk membunuhnya. Akan tetapi alih-alih melancarkan aksinya tersebut, malah dirinya yang hampir dibunuh oleh Huang. Akan tetapi saat itu Huang masih memberinya kesempatan untuk hidup jika Mancol membunuh salah satu petinggi dari Argos. Mendapat ancaman tersebut, mau tidak mau Mancol harus melakukannya. Selain hal itu, akibat pemberontakannya para petinggi Argos kepadanya, Huang memajukan rencananya untuk mengakhiri masalah ini, yaitu yang meminta Dr. Gu untuk membuat sebuah kebohongan kepada publik kalau kepolisian telah menciptakan manusia buatan yang bertujuan untuk menakuti masyarakat. Tak hanya berita itu saja, Huang juga membuat Ki Boem bertanggung jawab mengenai masalah yang dibuatnya kemarin. Mulai dari penggantungan mayat sampai percobaan penelitian yang menewaskan banyak orang. Tentu dalam sisi Ruge yang tahu hal tersebut sangat marah karena Huang telah membalikkan fakta. Dan yang paling buruk dari itu semua adalah pemimpin polisi dan petinggi negara yang tidak ingin nama mereka tercemar meminta Choi untuk mengorbankan Ki Boem. Mendengar itu, Choi menolak lantaran Ki Boem adalah bagian penting dari Ruge. Akan tetapi karena hal ini adalah sebuah perintah yang mutlak, ia pun memberitahu Ki Boem mengenai hal ini. Mengetahui itu, Ki Boem akan keluar secara sukarela karena dia tahu kalau hal ini bisa terjadi karena Huang sangat menginginkannya untuk mati. Untuk itu, dirinya akan mengorbankan diri agar bisa mengatasi semua ini. Dan dalam masa tersebut, dirinya mengucapkan perpisahan kepada Mina dan yang lain. Selain itu, dia juga memberikan sebuah saran untuk meneruskan Ruge walaupun dirinya tidak ada. Mengingat ia tidak yakin kalau ia bisa keluar dari jebakan Huang hidup-hidup. Kemudian setelah perpisahan tersebut, dirinya pergi dengan mengenakan seragamnya sebagai seorang polisi, yang berarti dia datang ke sana dengan identitas dirinya bukan sebagai anggota Ruge. Setibanya di sana, Huang sangat terkejut karena Ki Boem benar-benar menemuinya sendirian. Di sini terlihat kalau Huang berniat membuat sebuah bukti kepada publik kalau Ki Boem adalah seorang pembunuh, yakni dengan cara ia akan meminta para anak buahnya untuk membunuh Ki Boem
Sembari memerintah anak buahnya, dia juga akan merekam kejadian itu untuk mempublikasi kepada masyarakat kalau Ki Boem adalah seorang pembunuh. Akan tetapi sebelum hal ini, Huang menawarinya untuk menjadi anak buahnya dengan alasan dengan kekuatan mata Ki Boem, maka Korea bisa ditaklukkan. Pernyataan itu sangat ditentang oleh Ki Boem karena alasan dia berada di sini adalah untuk membunuhnya. Mendengar hal tersebut, Huang hanya tertawa saja lantaran dia tidak bisa mengalahkannya di sini. Mengingat di ruangan ini, dirinya telah menyiapkan sebuah pengganggu sinyal agar mata buatan dari Ki Boem tidak berfungsi. Namun ternyata pada sisi dari Ki Boem telah mengantisipasi hal ini, yakni sebelum datang, dia sudah berlatih untuk tidak mengandalkan matanya untuk berkelahi. Namun hal ini tentu tidak akan bekerja ketika musuh yang dilawannya sangat banyak. Sehingga dia memiliki cara lagi dengan meminta bantuan dari AI untuk memutus sinyal tersebut. Namun AI itu menjawab kalau dirinya membutuhkan waktu untuk memutus hal itu. Dan sekarang karena kondisi seperti itu, Ki Boem berniat untuk mempraktekkannya. Tapi untuk sekarang, karena Huang tidak mengetahui hal ini, dirinya harus mengulur waktu dengan basa-basi sampai AI bisa memutus jaringan tersebut. Hingga suatu ketika setelah lama menanti, akhirnya pengganggu sinyal bisa diatasi dan akhirnya mata dari Ki Boem kembali dengan normal. Jadi sekarang ia akan lanjutkan ke rencana kedua untuk mengalahkan semua bawahan dari Huang yang berniat membunuhnya. Sembari berkelahi, dirinya juga merekam dengan tujuan jika Huang menggunakan hal ini, dia bisa membalikkan fakta tersebut. Huang yang tahu hal itu sangat marah dan meminta semua bawahannya untuk membunuhnya. Akan tetapi hal itu gagal ketika dengan mudahnya Ki Boem bisa mengalahkan semuanya. Merasa rencananya gagal, Huang berniat membunuh Ki Boem sendiri dengan sebuah pistol. Tetapi lagi-lagi, hal tersebut tidak bisa membunuhnya. Akan hal ini, Huang yang frustasi mengumpulkan bawahannya untuk menyerang bersama. Tentu dengan banyaknya musuh yang dihadapi Ki Boem, dia tersudut dan akhirnya tertangkap serta hampir dibunuh. Beruntungnya hal itu tidak terjadi ketika Minju menghentikannya dan menodongkan pistol ke Huang. Kenapa Minju bisa terlepas dari chip peledak Huang? Lantaran sebelumnya, Dr. Oh yang tertangkap telah melepaskan chip tersebut. Jadi dengan terlepasnya chip itu, dia bisa melawan dan membantu Ki Boem di waktu terdesak. Akan hal ini dimanfaatkan mereka untuk kabur dari sana. Namun naasnya karena banyaknya musuh, Minju mengorbankan dirinya agar Ki Boem bisa kabur dari sini. Shin berpindah di kediaman dari Argos, yang mana dalam rapat tersebut, Mancol berniat membunuh salah satu keluarga. Akan tetapi alih-alih membunuh, malah dirinya yang tertembak oleh kakaknya yang bernama Yong. Di mana Yong sebelumnya telah mengantisipasi hal ini, mengingat sebelumnya Mancol telah bertemu dengan Huang di suatu tempat. Dan sekarang, Yong yang sudah marah dengan keadaan pun mengancam semua anggota termasuk Yeon, yaitu jika mereka berdua tidak bisa mengatasi masalah ini, maka dirinya akan membunuhnya. Dalam keadaan tersebut, Yeon meminta bantuan kepada kelompok Rugel untuk membantunya. Awalnya Mina menolak kenapa dirinya harus membantu pihak musuh. Tetapi ketika Yeon memberikan sebuah informasi yang penting mengenai Huang, ia pun menerimanya. Kemudian setelah kesepakatan tersebut, Mina dan yang lain menuju ke sana untuk menyelamatkannya sesuai dengan perjanjian. Setelah usai hal tersebut, Mina dan yang lain bergerak lagi ketika mereka diberi perintah oleh Choi untuk menghentikan sebuah bus yang siap meledak. Ternyata ulah di balik hal ini adalah pihak Argos, yang dimana mereka berniat menggunakan hal tersebut untuk mengungkap identitas dari Ki Boem dan teman-temannya. Akan tetapi rencana ini kembali gagal dan malah menjadi bumerang kepada pihak Argos. Lantaran Ki Boem dan yang lain menempatkan hal ini untuk memperlihatkan keburukan dari Argos di depan publik. Tentu Huang yang tahu rencananya malah menjadi bumerang sangat marah. Untuk itu, sekarang dia membuat sebuah rencana lagi untuk membalikan keadaan pada waktu yang tepat. Sedangkan dalam pihak Rugel sendiri, setelah kejadian penyelamatan kemarin, mereka mulai terkenal dan dianggap sebagai pahlawan. Akan tetapi publik belum mengetahui kalau mereka adalah agen rahasia negara yang bernama Rugel. Malah publik menyebut mereka dengan sebutan pemburu Argos. Karena di setiap ada kekerasan dari Argos, mereka selalu datang untuk menyelamatkan masyarakat. Di kepolisian, tiba-tiba masalah internal kembali muncul ketika atasan dari Choi yang bernama Hewon membunuh petinggi kepolisian.
Kenapa dia melakukannya? Karena dia telah disuap oleh Huang untuk melakukan perbuatan tersebut. Choi yang mengetahui kalau ada atasan yang korup, dia marah besar. Akan tetapi karena dirinya bukan siapa-siapa, dia tidak bisa menangkapnya. Sedangkan di suatu tempat, terlihat Huang sedang menyiksa Minju agar menjadi bawahannya. Akan tetapi karena Minju menolak, sekali lagi dia membuatnya seperti dulu. Yakni dia meminta Dr. Gu untuk menanamkan sebuah chip kembali ke tubuhnya. Tetapi karena di sini sekarang sudah ada Dr. Oh, dia mengabaikan Dr. Gu dan membunuhnya dengan alasan Dr. Gu sudah tidak berguna. Selepas hal tersebut, Huang pun menanyai Hewon untuk mengetahui siapa di balik organisasi dari Kibuem. Hewon yang serakah dengan Huang pun mengungkapkan apa yang dia tahu mengenai kelompok Ruge. Huang yang tahu hal itu pun sangat lega dan langsung membunuh Hewon. Alasannya adalah dia sudah tidak berguna seperti Dr. Gu. Kemudian, setelah mengetahui nama kelompok tersebut dan diketuai oleh siapa, dia berniat menemukan markasnya, yakni dia menunggu salah satu penelitiannya yang telah diselamatkan oleh Bea Ruge dan menetap di sana. Tepatnya yang dimaksud adalah seorang gadis yang diselamatkan oleh Lee dalam lab penelitian Argos kemarin. Setelah markasnya berhasil ditemukan, Huang menyerahkan diri ke kepolisian. Dan kenapa Huang melakukan hal ini? Yaitu dengan tujuan agar Kibuem dan para petinggi Argos tidak bisa membunuhnya. Tak hanya itu saja, karena masih ada sebuah kartu as yang disembunyikan dalam kepergian ke sini. Namun belum jelas apakah hal itu. Yang pasti, itu adalah sebuah masalah yang besar. Sedangkan Bea Ruge yang mengetahui hal ini merasa kebingungan dan bertanya-tanya apa yang dia lakukan. Dan karena penasaran akan hal tersebut, Kibuem dan Taehan pergi ke sana untuk memastikannya. Setibanya di sana, Huang hanya menjawab kalau ia menyerah seperti ini adalah untuk menemuinya. Dengan alasan ia ingin memberitahu sebuah fakta yang sangat mengejutkan kalau ternyata istri dari Kibuem, yaitu Yujin, masih hidup. Kenapa Huang yakin akan hal ini? Lantaran sebelum ia menyerahkan diri, salah satu bawahan yang memberitahu kalau mereka menemukan seseorang yang mirip seperti Yujin di sebuah bar malam. Awalnya Huang sendiri tidak mempercayainya, tapi ketika melihat dan menemui secara langsung, hal tersebut adalah kenyataan. Dan ternyata tujuan Huang memberitahu hal itu, dia ingin Kibuem membebaskannya dari penjara dan menjadikan Kibuem bawahannya. Seketika hal itu membuat Kibuem terkejut dan tidak mempercayai perkataannya. Tetapi setelah melihat dan mencari serta mencocokkan orang tersebut, ternyata benar itu istrinya. Akan hal itu dirinya bergegas pergi dan mencarinya. Sedangkan Taehan yang kebingungan dengan situasi ini pun mengancam Huang akan membunuhnya. Akan tetapi, sekarang ia akan membiarkannya dulu dan mengejar Kibuem yang dalam keadaan gegabah. Ternyata Kibuem sedang berniat menuju ke sebuah bar malam di mana ia menemukan lokasi dari Yujin. Tetapi setibanya di sana, ia dibohongi oleh Huang karena ternyata gadis yang ada dalam video tersebut menggunakan teknologi wajah palsu. Akan hal itu Kibuem sangat marah. Akan tetapi berkat Taehan yang menenangkannya, akhirnya Kibuem bisa berpikir jernih dan mulai mencari tahu hal tersebut adalah kenyataan atau bukan. Dan untuk memastikan hal itu, dirinya akan bekerja sama dengan Taehan untuk menangkap Dahu dengan alasan dia ada dalam kejadian pembunuhan istrinya dahulu. Akan tetapi, setelah menginterogasi Dahu, dia mengungkapkan kalau dirinya bukan si pembunuh. Mengingat, sesaat dia datang ke sana, dia sudah melihat kalau Yujin sudah tergeletak. Entah siapa orang tersebut, yang pasti adalah anggota dari Argos. Mengingat pembunuh itu memakai topeng dari Argos. Pernyataan itu membuat Kibuem semakin yakin kalau pelakunya adalah Huang. Akan hal tersebut, dia langsung menemui Huang kembali dan mengajarnya karena telah mempermainkannya. Tetapi pernyataan tersebut dibantah oleh Huang karena ia memiliki bukti kalau ia bukanlah si pembunuh dari Yujin dan Yujin masih hidup. Dan untuk membuktikan hal tersebut, Huang memberikan sebuah video di mana dirinya menyekap Yujin dan tentu melihat kenyataan tersebut, Kibuem langsung mengajarnya dan bertanya di mana keberadaan dari istrinya. Huang menjawab ia akan memberitahukan hal tersebut ketika Kibuem membebaskannya esok hari. Di situ Kibuem yang tidak memiliki pilihan lagi, ia pun menerima kesepakatan itu. Kemudian setelah hal ini, dirinya memberitahu yang lain untuk membantu mencarinya. Tapi sebelum itu, dia meminta untuk tidak memberitahukan kepada Choi. Mengingat Kibuem tidak ingin menambah beban dari masalah Choi yang sangat banyak. Sehingga sekarang,
Dia meminta bantuan kepada teman-temannya untuk membantunya dan akan membalas budi suatu saat nanti. Setelah perencanaan tersebut, dimulailah pembebasan dari Huang. Namun di sini Ki Boem tetap siaga karena Huang adalah orang yang licik. Benar saja, setelah berhasil membebaskannya, Huang meminta para bawahannya untuk menghentikan Ki Boem agar tidak bisa mengejarnya. Dan mulai dari sini, Taehan dan yang lainnya akan bergerak untuk menghentikan bawahan dari Argos agar Ki Boem bisa mengejar Huang dan menemukan istrinya. Ternyata Huang menuju ke sebuah gedung tua dan menyandera Yujin untuk mengancam Ki Boem agar menjadi bawahannya. yakni Huang memberikan pilihan kepadanya. Jika ingin istrinya hidup, maka dirinya meminta menjauhi dan mematuhinya. Dalam keadaan seperti itu, Ki Boem hanya bisa mengikuti saja. Tetapi setelah melihat Lee dan Mina telah datang ke sini dan menghabisi beberapa sniper, ia pun membalikan keadaan dan menyelamatkan Yujin. Sementara di sisi Huang yang mengetahui rencananya gagal, dia pun pergi dari sini. Akan tetapi, ia tidak membiarkan begitu saja, yaitu dia mengancam balik Yujin. Jika dia tidak ingin membuat Ki Boem terluka, maka dia harus bundir dengan menabrakkan ke mobil. Jelas Yujin yang tidak ingin Ki Boem terluka, dia pun mengikuti arahan dari Huang. Seketika hal itu membuat Ki Boem marah dan hancur, dikarenakan untuk kedua kalinya dirinya melihat istrinya mati di depan matanya. Sementara Taehan dan yang lain yang melihat hal itu sangat bersedih dan membawa Yujin dan Ki Boem ke markas untuk menenangkannya. Lalu usai hal tersebut, akhirnya Taehan memberitahu Choi tentang keadaan ini. Namun anehnya di sini, Choi tidak terkejut. Taehan yang merasa aneh pun mencurigainya dan meminta kebenaran. Choi menjawab kalau ia sudah tahu semua, mengingat dahulu dia meminta seseorang untuk membunuh Yujin. Namun di sini maksud membunuh tersebut adalah menyelamatkannya. Dengan alasan pada waktu itu, Argos sedang mengincar Ki Boem dan orang terdekatnya. Sehingga untuk mencegah hal itu, ia meminta bawahannya membuat Yujin setengah mati agar bisa menyembunyikannya dari pihak Argos. Dan kenapa meskipun rencana itu berhasil, Choi tidak memberitahukan hal itu kepada Ki Boem? Alasannya, jika dirinya sampai memberitahukan hal tersebut, maka rencana yang disusun akan gagal. Sehingga ia memilih menyembunyikannya dan akan menanggung resiko ke depan ketika Ki Boem mengetahuinya. Ki Boem yang akhirnya tersadar dari pingsannya setelah syok melihat istrinya mati di depan matanya, dan sekarang dia sudah sadar merasa hancur. Apalagi dia mendengar fakta kalau ternyata dalang dibalik pembunuhan istrinya adalah Choi. Seketika dia langsung marah dan kesal, apalagi mendapati kebenaran bahwa perkataan dari Huang yang sebelumnya bahwa Choi hanya memanfaatkannya saja sejak awal. Dan sekarang untuk membalaskan dendam tersebut, dia berniat membunuh Choi. Akan tetapi dalam melakukan aksinya dia dihentikan oleh Taehan. Alasannya, Taehan juga memiliki alasan untuk melindungi Choi. Sedangkan dalam sisi Mina yang mengetahui fakta tersebut meminta kejelasan mengenai kenyataan tersebut. Dan Choi menjawab kalau hal itu adalah perbuatan demi bisa membuat Ki Boem menjadi bagian dari Ruge. Mendengar hal itu, Ki Boem langsung mengacungkan pistol kepadanya. Alhasil dengan hal ini terjadi sebuah perkelahian yang sangat hebat. Beruntung di sini Taehan berhasil menghentikannya. Sementara hal tersebut dimanfaatkan oleh Lee untuk mengamankan Choi dari sini. Di situ Ki Boem yang merasa kecewa pada Choi akhirnya pergi dan memutuskan untuk keluar dari Ruge. Dan sekarang dalam ketidakpastian ini, AI matanya mengendalikan tubuhnya. Akhirnya dengan hal itu, AI tersebut menyuruh Ki Boem untuk membunuh semua orang yang terkait pada kematian dari istrinya. Dan target pertamanya adalah Dalho, di mana Ki Boem membunuhnya secara keji tanpa belas kasih sedikit pun. Di markas Ruge, Taehan masih membicarakan hal tadi dengan yang lain. Kemudian mereka yang tidak ingin Ki Boem dalam bahaya, mereka pun bergerak untuk meringankan bebannya dengan cara mengamati Huang. Dikarenakan dia adalah penyebab Ki Boem seperti itu. Tepatnya, untuk mencari keberadaan dari Huang, Mina akan mengintai Yeon kemanapun. Dalam pengintaian tersebut, ternyata Yeon bertemu dengan Ki Boem di jalan. Namun pertemuan itu singkat karena sekarang Ki Boem sedang berniat untuk balas dendam kepada Argos. Selain itu, Ki Boem memberitahu kepada Yeon
Jika dia tidak keluar dari Argos cepat mungkin, dia bisa menjadi target selanjutnya. Mengingat dia akan menghabisi Argos sampai ke akarnya. Tapi sebelum memulai penyerangan, Ki Boem mencari tahu hubungan apa antara Huang dengan Choi. Ternyata setelah mencari tahu, dirinya menemukan sebuah berkas yang mencurigakan, dan berkas itu berada di Rugel, tepatnya di kantor utama dari Choi. Penasaran akan hal tersebut, Ki Boem pergi ke sana dan mencari berkas tersebut. Ternyata saat melihatnya, isi berkas itu ada sebuah penelitian pertama dari Rugel. Dan yang paling mengejutkan adalah orang yang pertama diteliti oleh Choi adalah Huang. Entah kenapa hal ini bisa terjadi. Yang pasti dia mendapati kalau Choi tidak ada bedanya dengan Huang. Mengingat mereka berbuat seenaknya untuk mendapatkan subjek eksperimen untuk membuat manusia super. Sedangkan pada waktu yang berbeda, Taehan tetap dalam misinya untuk mengintai Huang. Tetapi karena saat itu ada masalah, akhirnya Huang berhasil kabur dari jarak pandangnya. Dan dengan hal itu, dia kembali ke markas untuk menyelamatkan Choi dari amukan Ki Boem. Shin berpindah ke Ki Boem yang langsung mengajar Choi hingga tak berdaya. Beruntungnya Taehan datang untuk menyelamatkannya. Dengan hal tersebut, pertarungan sengit terjadi sampai malam hari. Dan dalam masa-masa itu, Taehan meminta Ki Boem untuk memahami Choi. Alasannya dia melakukan hal tersebut demi kebaikannya. Pada awalnya, hal itu sangat ditentang oleh Ki Boem, karena jika Choi tidak merencanakan hal tersebut, kehidupannya tidak akan menjadi seperti ini. Tetapi hal itu dibantah oleh Taehan dengan alasan, Choi sampai berbuat seperti itu dikarenakan kesalahan dari Ki Boem dahulu yang membuat pihak Argos sangat marah. Pernyataan tersebut membuat Ki Boem terdiam dan pergi dari sini. Di dalam ketidakpastian itu, dia beristirahat dan merenungi apa perbuatan yang benar. Dalam keadaan itu, akhirnya Ki Boem sadar kalau dia bisa seperti ini dikarenakan dia dikendalikan oleh AI dalam matanya. Di sini AI tersebut bukan hanya mengendalikannya, tetapi juga bisa membuat Ki Boem tidak bergerak. Karena kejadian ini, Ki Boem berencana untuk menonaktifkan AI tersebut. Tetapi ternyata hal itu sangat sulit dikarenakan karena setiap ingin mencabut chip itu, AI itu menghentikannya. Pada waktu yang berbeda, Yeon mendapat sebuah masalah ketika Yong mengancamnya akan dibunuh jika tidak mengikuti perintahnya. Tepatnya perintah itu adalah membunuh salah satu petinggi Argos lagi dan meminta Huang ke sini. Di sini Yeon yang tidak ingin mati, dia pun mematuhi perintah tersebut. Singkat cerita, setelah membunuh salah satu petinggi yang tersisa, Yeon memanggil Huang untuk datang ke sini. Tentu Huang yang mendapat panggilan dari Yeon langsung menemuinya. Namun sebelum itu, ia berjaga terlebih dahulu dengan meminta Dr. Oh untuk memberikannya sebuah obat menambah kekuatan fisik, dan benar adanya, kedatangannya di sana sudah disambut oleh beberapa pihak dari Yong yang berniat untuk membunuhnya. Tetapi karena sekarang kekuatannya berkali-kali lipat, ia bisa mengatasi hal ini dan membunuh bawahan dari Yong. Seketika hal tersebut membuat Yong terkejut dan meminta maaf atas perbuatannya. Namun di sini Huang yang sudah muak dengannya membunuh Yong dengan sangat keji. Sedangkan untuk Yeon akan dibiarkan hidup, dia beralasan akan membunuhnya di akhir karena dirinya sangat mencintainya. Dan sekarang, agar Yeon tidak bisa kabur, dia menyekapnya di sebuah tempat bersama dengan Dr. Oh. Shin berpindah dari arah Ki Boem yang menemui Taehan untuk berkelahi. Tetapi di sini tujuan dari Ki Boem bukan untuk membunuhnya, melainkan ia ingin Taehan menghantam tubuhnya hingga tak berdaya agar bisa mengambil chip tersebut. Dan sesuai apa yang direncanakan, hal itu berhasil dan Ki Boem berhasil mencabut chipnya. Ternyata ada sebuah efek yang sangat buruk dari mencabut chip tersebut, yakni Ki Boem mengalami mati suri. Mengingat jika chip itu dicabut, sama saja seperti tidak memiliki otak. Akan hal tersebut, Taehan langsung melarikan Ki Boem ke markas Rugel untuk dilakukan perawatan agar tidak mati. Ternyata Bradley bisa menyelamatkannya dengan mengganti chip dengan yang baru. Tetapi jika hal itu dilakukan, maka Ki Boem akan kehilangan ingatan, dan meski mengetahui hal tersebut, semua tetap mengizinkannya karena itu adalah cara terbaik agar Ki Boem bisa selamat. Dan sesuai apa yang diperkirakan, setelah penanaman chip berhasil, Ki Boem kehilangan semua ingatannya. Untungnya, karena penanaman itu berjalan lancar, masih ada cara untuk mengembalikan ingatannya, yakni dengan sedikit-sedikit memberitahunya agar dia tidak syok. Melihat hal tersebut,
Taehan pun akan membimbing agar Ki Boem kembali mengingat semuanya. Tak diduganya dalam keadaan seperti ini, ada beberapa polisi yang menggerebek tempat itu. Ternyata ini adalah ulah dari Choi. Hal ini bisa terjadi ketika pemimpin rahasia negara meminta Choi untuk mengorbankan Taehan dan Ki Boem agar nama kepolisian menjadi baik. Dan entah apa yang direncanakan oleh Choi, yang pasti ini demi kebaikan dari Rugal. Ternyata alasan dia membuat hal itu adalah ia tidak mau Argos menangkap mereka. Mengingat jika itu terjadi, maka Rugal akan hancur. Dengan hal itu, akhirnya Taehan dan Ki Boem dipenjarakan. Tetapi tiba-tiba setelah di sana, ada beberapa orang yang menyerangnya. Ternyata itu adalah penelitian milik Hwang yang berniat membunuh mereka berdua. Akan tetapi saat itu mereka bisa mengatasinya dan keluar dari sini lewat bantuan dari Lee dan Mina. Dan kenapa di sini Lee dan Mina membantunya? Dikarenakan keputusan dari Choi salah, sehingga sekarang mereka akan bergerak sendiri dengan jalan yang menurut mereka benar. Mengingat sekarang Rugal telah dibubarkan. Setelah berhasil menyelamatkan Taehan dan Ki Boem dari kepolisian, mereka pun bergegas ke sebuah tempat. Tetapi dalam perjalanan, mereka berpencar, di mana Ki Boem akan pergi untuk menyelamatkan Dr. Oh dan Yeon yang disekap di tempat yang sama. Sedangkan Taehan akan pergi dan mencari tahu kebenaran tentang Rugal dan menemui para petinggi Rugal, yaitu para kepolisian. Sementara untuk Lee dan Mina akan mendapatkan misi masing-masing, yaitu Lee diminta kembali ke markas untuk mengamankan Choi. Sedangkan Mina akan menunggu di suatu tempat sampai Ki Boem bisa menyelamatkan Dr. Oh. Dan kita mulai dulu dari sisi Lee. Dalam pencarian tersebut, tiba-tiba dia bertemu dengan Hwang yang berada di markas Rugal. Hwang kesini untuk mencari mata dari ketua Ko untuk membuka brankas pribadinya. Melihat hal itu, Lee tidak membiarkannya begitu saja. Tetapi karena dirinya masih lemah, akhirnya Lee dikalahkan oleh Hwang dan dibawa ke suatu tempat untuk dijadikan sebuah penelitian yang tunduk kepada Hwang. Tak jauh dari situ, ada sebuah hal yang tak terduga, yakni setelah membubarkan Rugal, Choi memberikan sebuah berkas rahasia kepada salah satu dokter yang bernama Susan untuk menyembunyikannya di suatu tempat. Dikatakan jika berkas itu berada di tangan Argos, maka akan terjadi suatu masalah yang besar. Mengingat berkas itu berisi semua penelitian yang panjang dari Rugal untuk menciptakan sebuah manusia super. Dan yang paling buruk dari itu, di dalamnya ada sebuah blueprint untuk pembuatan mata seperti milik Ki Boem. Sayang sekali sebelum Susan bersembunyi, pihak Argos telah membunuhnya dan mengambil berkas tersebut. Sementara itu di sisi Taehan, dia menemukan petinggi Rugal, di mana setelah bertemu dengannya, dia memberikan beberapa pertanyaan mengenai apakah dia bekerja sama dengan Argos. Petinggi itu menjawab kalau itu memang benar, dengan alasan dia mau bekerja sama dengan Hwang adalah karena penelitian dari Hwang tidak akan mengancam dari si pemiliknya. Berbeda dari milik Choi, yaitu Rugal yang bisa mengancam balik pembuatnya. Seketika hal itu membuat Taehan marah dan membunuhnya. Setelah hal ini, dirinya pun langsung menemui Choi dan bertanya tentang hal tersebut. Dan benar saja, Choi mengakuinya kalau itu adalah perbuatannya untuk melindungi Rugal. Mendengar itu, Taehan semakin marah dan sekali lagi bertanya, apakah dia masuk ke Rugal adalah sebuah kebetulan atau Choi yang merencanakan semua ini. Dan benar saja Choi mengakuinya, dan semua perkataannya dahulu adalah sebuah kebohongan. Alasannya melakukan hal tersebut adalah ia ingin menciptakan kelompok Rugal untuk bisa mengalahkan Argos. Jadi dia akan melakukan apapun cara untuk bisa mendapatkan anggota kuat sepertinya. Seketika mengetahui faktanya, Taehan sangat marah dan berniat membunuhnya. Akan tetapi, hal itu tidak terjadi ketika ada sebuah kabar kalau Mina tertusuk akibat menyelamatkan Dr. Oh dari Argos. Ditambah Lee telah ditangkap oleh Argos. Tentu dengan keadaan ini ia pergi ke sana terlebih dahulu. Di sisi lain, setelah menyelamatkan Dr. Oh, Ki Boem masuk ke dalam lagi untuk menyelamatkan Yeon. Tetapi setelah berhasil menyelamatkannya, ada sebuah hal yang mengejutkan, yakni Lee berniat untuk menyerangnya. Hal ini bisa terjadi karena Lee telah diberikan sebuah chip untuk menyerang Ki Boem. Tahu akan hal itu, dia dengan cepatnya langsung menghentikan Lee sebelum chip itu meledak.
Sayang sekali, meski Yeon berhasil kabur dari tempat itu, dia ditangkap kembali oleh Hwang. Namun Hwang tidak membunuhnya, melainkan ia akan menggunakan Yeon untuk membuka brankas dari ketua Ko. Tapi sebelum melakukan hal tersebut, Hwang akan melawan Ki Boem untuk mengakhiri masalahnya. Pada sisi berlainan, Taehan dan Ki Boem membawa Lee dan Mina ke tempat yang aman. Mereka pun akhirnya pergi masing-masing untuk balas dendam, di mana Ki Boem akan balas dendam kepada Hwang, sedangkan Taehan akan balas dendam kepada Choi. Kita mulai dulu dari Taehan. Sesamanya di sana, dia disambut oleh bawahan dari Choi yang siap untuk membunuhnya. Namun tampaknya Choi di sini meremehkannya karena menurunkan 2 orang saja. Dengan hal tersebut, Taehan pun menggunakan kemampuan penuhnya untuk mengalahkan orang tersebut. Kemudian setelah mengalahkan 2 bawahan itu, tiba-tiba Choi mengakhiri hidupnya sendiri karena merasa bersalah atas perbuatannya. Dan di sini kita diperlihatkan ada sebuah hal yang mencurigakan. Apakah di sini Choi benar-benar memanfaatkan Ruge demi mengalahkan Argos? Atau hal ini adalah akal-akalan dari petinggi negara yang tidak ingin membuat nama mereka tercemar dengan mengorbankan Choi untuk menutupi hal ini? Di lain tempat, pertarungan terakhir akhirnya tiba, yang dimana pertarungan ini adalah anggota dari Ruge melawan anggota dari Ruge. Kenapa hal ini bisa terjadi? Mengingat Hwang adalah anggota pertama dari Ruge. Namun dahulu karena Hwang tidak puas akan penelitian yang dilakukan oleh Choi, dia berniat membuat penelitian sendiri yang bernama Argos. Kenapa dia melakukan hal ini? Dengan tujuan sejak dahulu, dia terobsesi untuk menciptakan sebuah manusia super. Akan tetapi, alih-alih dirinya bisa menciptakan hal tersebut, malah Choi mendahulinya dan mensukseskan manusia super yang disebut sebagai Ruge. Tentu ketika dirinya yang tahu kalau Choi berhasil membuat manusia super seperti perkiraannya, dia berniat mengambil alih penelitian Ruge untuk menjadikan manusia super yang patuh. Maksudnya patuh di sini adalah para manusia super tersebut hanya bisa bergerak dan melakukan sesuatu dengan perintah dari penciptanya. Dan sekarang, karena penelitian dari Choi ini adalah tidak sepenuhnya berhasil, Hwang berniat mengambil alih dan mengkombinasikan dengan penelitiannya. Dan untuk bisa melakukan hal ini, sekarang dirinya harus mengalahkan Ki Boem dan mengambil mata buatan tersebut. Tentu saja saat itu Ki Boem tidak membiarkannya. Alhasil dengan hal itu, terjadi pertarungan antara manusia super. Namun sebelum memulai pertarungan, Hwang menyuntikkan sebuah serum yang membuat fisiknya menjadi berkali-kali lipat lebih kuat agar bisa mengalahkan Ki Boem. Dan sesuai apa yang diduga, dengan kekuatan seperti ini, Hwang bisa menyudutkan Ki Boem berkali-kali. Akan tetapi hal ini tidak membuat Ki Boem menyerah, dan sebisa mungkin menyerang sembari membuat celah. Hingga suatu ketika, saat menunggu celah tersebut, dia berhasil mengalahkan Hwang dengan menusuknya hingga terluka parah. Dengan hal ini, akhirnya berakhir sudah kekalahan dari Argos. Kemudian setelah hal ini berakhir, Ki Boem meminta para kepolisian untuk mencari tahu keburukan dari Argos. Dan sesuai apa yang diharapkan, akhirnya polisi bisa mengungkapkan keburukan dari Argos. Akan tetapi hal ini tak sepenuhnya berakhir, karena masih ada satu lagi yang ingin Ki Boem selesaikan, yaitu untuk memenjarakan Yeon. Mengingat ia ingin Yeon mengakui kesalahannya dan mengubah hidupnya tersebut. Tetapi di sini tampaknya Yeon masih sangat senang karena dia masih memiliki sebuah kartu as untuk keluar dari sini. Entah apa hal tersebut, yang pasti itu terhubung dengan dia yang berhasil membuka brankas dari ketua Ko. Sementara dalam sisi Ki Boem yang tidak tahu hal tersebut pun melanjutkan hidup seperti biasanya. Sekarang Ruge telah bubar, dan karena hal tersebut juga, akhirnya para anggota Ruge pergi masing-masing untuk menjalani hidupnya yang masih tersisa. Bedanya di sini Taehan menyerahkan dirinya ke kepolisian untuk bertanggung jawab akan kesalahannya dahulu yang menjadi pembunuh saat menjadi bagian dari Argos. Kemudian setelah keluar dari penjara, ia baru mencari kehidupan baru. Film ini berakhir dari sebuah ending yang begitu bahagia, di mana Ki Boem dan yang lainnya menjalani hidup dengan bahagia walaupun menjadi orang biasa. Akan tetapi meski menjalani kehidupan tersebut,
mereka menyempatkan untuk membantu seseorang yang membutuhkan bantuannya. Dan yang paling mencolok adalah Ki Boem, yakni sekarang dia membuat sebuah kelompok untuk menangani masalah dari masyarakat, terutama para penjahat yang berkeliaran. Oke, akhirnya film Rugel sudah tamat. Terima kasih, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.